Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alesha Al-Shameza. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Carilah teman, kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Di ujung desa Karanganyar berdiri sebuah rumah kayu yang tampak lebih mirip reruntuhan. Atapnya terbuat dari seng berkarat yang bocor di mana-mana. Dindingnya penuh retakan hingga angin malam bisa masuk tanpa permisi. Dan pintunya nyaris copot dari engselnya yang sudah lapuk. Di dalam rumah itu, keluarga Hartono bertahan hidup dalam kemiskinan yang mencengkeram. Tarto Hartono yang dulunya pedagang kain terkenal di pasar desa kini hanya bisa menatap tumpukan kain murahan yang tak lagi laku. Usahanya bangkrut setelah banjir besar 2 tahun lalu menghanyutkan seluruh stok barangnya. Meninggalkan utang yang menumpuk seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Malam itu seperti biasa ketukan keras di pintu mengguncang keheningan. Hartono, buka pintu. Bayar utangmu sekarang atau kami bawa apa saja yang ada di sini. Teriak seorang penagih utang. Suaranya kasar dan penuh ancaman. Tarto duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasih. Tangannya gemetar memegang sebatang rokok yang sudah mati. Samila, istrinya bergegas menenangkan Burhan dan Ram, anak-anak mereka yang meringkuk ketakutan di bawah selimut tipis. Sudahlah mas, kita cari cara lain. Bisikilah dengan suara lembut namun penuh kekhawatiran. Matanya berkaca-kaca mencerminkan keputusasaan yang sama dengan suaminya. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang tersisa dari kita. Tarto menatap istrinya, tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Cara lain apa, Mila? Kita sudah tak punya apa-apa lagi. Jawabnya akhirnya suaranya serak dan patah. Di dalam hatinya, rasa malu dan putus asa bercampur menjadi satu, mendorongnya ke tepi jurang yang tak terlihat. Setelah penagih utang pergi dengan ancaman yang masih menggema, Tarto melangkah keluar ke beranda. Udara malam terasa dingin menusuk dan kabut tipis mulai turun dari lereng Gunung Kawi yang menjulang di kejauhan. Dia menatap gunung itu. Pikirannya dipenuhi bayangan hari-hari ketika dagangannya laris dan anak-anaknya bisa tersenyum tanpa beban. Kini semua itu tinggal kenangan yang jauh. Tiba-tiba langkah kaki pelan memecah kesunyian. Tarto menoleh dan melihat sosok tua yang berjalan mendekat dari ujung jalan setapak. Itu Mbah Gito, tetangga tua yang tinggal sendirian di gubuk kecil di pinggir desa. Mbah Gito adalah pria misterius yang jarang berbicara dengan siapapun. Wajahnya penuh keriput, matanya dalam dan kosong, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah diucapkan. Orang-orang desa sering bergunjing tentangnya, menyebutnya dukun atau bahkan pembawa sial, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Mbah Gito, sapa Tarto sedikit terkejut melihat tetangga itu muncul di tengah malam. Ada apa, Mbah? Malam begini kemana? Mbah Gito berhenti di depan beranda, menatap Tarto dengan pandangan yang tajam, namun sulit dibaca. Dia duduk perlahan di tangga kayu yang reot. Puisinya berderit di bawah beban tubuhnya yang